Kanun jinayah diminta untuk direvisi karena kerap tidak berpihak pada korban. Memang Al-Qur'annya yang harus direvisi, ya kan? Sudah saatnya Gubernur dan DPR Aceh merevisi kanun jinayah. Sekali lagi, bukan kanunnya, Al-Qur'annya yang harus direvisi. Saya protes. Ini kan hukum syariah. Gubernurnya seharusnya dipotong dulu tangannya, baru diserahkan ke pemerintah pusat. Dalam negara syariah Islam, hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, bukan bagi para pemimpinnya. Yang di Arab juga, yang di Afghanistan juga, yang di negara-negara Islam yang lain juga sama. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata. Bahkan bagi Muhammad pun hukum itu tidak berlaku. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Gabruk, babunya digabrutin yang sama Muhammad kan. Tampilkan dulu ya, sedikit ya. Wah, ini ternyata ini ya, kerap merugikan korban pemerkosaan. Kanun jinayah di Aceh diminta untuk direvisi. Petugas mencambuk satu dari dua pria dihukum di Penungung karena melakukan hubungan seks sesama jenis. Melakukan hubungan seks sesama jenis pada suka sama suka ya, dicambuk ya. Ini bangsat biadab memang hukum Islam ini ya. Penerapan kanun jinayah atau hukum pidana yang merupakan bagian dari syariat Islam dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Aceh Besar, Aceh kembali menjadi sorotan. Kanun jinayah diminta untuk direvisi karena kerap tidak berpihak pada korban. Memang Al-Qur'annya yang harus direvisi, ya kan? Bukan kanunnya, Al-Qur'annya yang harus direvisi. Vonis bebas yang ditetapkan Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP 35, umur 35 ya, pelaku pemerkosaan terhadap anak di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Baru-baru ini dikecam luas, mantan Ketua Komnas Perempuan, Adriana Manalu adalah seorang yang mengkritisi putusan didasarkan atas aturan jarimah dalam kanun atau hukum itu. Selagi pemerkosaan dan pelecehan seksual masih ada di dalam kanun jinayah, putusan seperti ini berpotensi terulang kembali. Ternyata dulu sudah terjadi berkali-kali ya. Bangsat biadab bener ini hukum ini ya. Gila bener loh ini. Perbuatan jarimah perkosaan pelecehan seksual diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Bahkan di dalam pasal 72 Kanun Aceh perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam kanun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun yang berlaku adalah aturan jarimah dalam kanun. Menurut Asriana, penggunaan kanun jinayah dalam kasus pemerkosaan kerap tidak berpihak kepada korban. Seperti yang dialami Kak, pemerintah Aceh pun diminta untuk merevisi kanun jinayah dengan mencabut pasal tentang jarimah. Sudah saatnya Gubernur dan DPR Aceh merevisi kanun jinayah. Sekali lagi, bukan kanunnya, Al-Qur'annya yang harus direvisi dengan mencabut pasal tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual. Karena hanya dua ini, kekerasan seksual ini yang di dalam kanun jinayah, dalam pasal jarimah yang dilarang dalam kanun jinayah itu hanya dua ini, yang kekerasan seksual. Lainnya bukan kekerasan seksual. Gila ya. Gila, perbuatan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ada dalam kanun jinayah sudah seharusnya dikembalikan kepada proses hukum peradilan pidana dan diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana, supaya kita bisa hentikan proses peradilan yang itu merugikan korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan seksual. Ya, ngeri ya. Hal itu serupa dikatakan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak KPPA Aceh Firdaus Nyaidin. Vonis bebas Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP semakin membuktikan bahwa kanun jinayah sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual. Kalau kanunnya saja niat perspektif perlindungan anak, bagaimana kita bisa berharap pada sumber daya manusianya? Kemungkinan besar juga niat perspektif perlindungan anak. Belum lagi pengalaman hakim Mahkamah Syariah yang terbiasa menangani perkara perdata besar, kemungkinannya rendah pengalamannya dalam menangani perkara pidana, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, katanya pada VOA. KPPA Aceh selalu menolak kanun jinayah dan Mahkamah Syariah untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya, sejak awal disusunnya kanun jinayah tidak pernah melibatkan para pihak yang memiliki perspektif perlindungan anak. Bagi kami, kanun jinayah sudah ketinggalan zaman. Iya, Al-Quran ini memang sudah ketinggalan zaman, harus direvisi. Masih kata Firdaus, pihaknya mendesak pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, DPR Aceh agar segera merevisi Al-Quran
terutama pasal terkait anak, lalu mencabut semua pasal terkait anak pada Al-Quran dan mengembalikan penanganannya pada Undang-Undang Perlindungan Anak secara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, singkatnya Kanun Jinayah. Al-Quran ya, dan Mahkamah Syariah sebaiknya tak usah mengurus masalah pidana terkait anak yang tak mereka pahami. Iya, Al-Quran, anak umur 6 tahun aja digabrut-gabrut kok. Sekarang upaya pelindungan anak yang sedang diperjuangkan pemerintah Aceh mengalami kemunduran drastis akibat implementasi aturan lokal yang salah kaprah. Aduh, nilai kurang bukti terdakwa dibebaskan. Sebelumnya pada 30 Maret, DP merupakan paman dari K. Telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Yanto dan dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun. Karena telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Mahkamah Syariah Aceh kemudian membatalkan putusan Syariah Janto nomor 22 tahun 2020 tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Besar. Ya, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari DP membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. Menyatakan terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 49 dalam Al-Quran itu ya. Aduh. Adapun salah satu pertimbangan majelis hakim yang memberikan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan, yaitu bahwa setelah menyaksikan video yang diajukan oleh pembanding penasihat hukum terdakwa, terlihat anak korban menyampaikan keterangannya dengan ceria sambil tertawa dan tidak terlihat adanya beban psikologis. Hanya, perkosalah aku seneng loh, au. Ya kan, aduh, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang disampaikan anak korban melalui alat bukti. Jadi seakan-akan anaknya seneng ya berhubungan seks dengan pamannya dengan bapaknya ya. Nggak tega. Baca ya, kita harus baca ya. Harus baca masalahnya. Aduh, saat ini jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi. Dan sama saja dah. Wah, ngeri ini. Ngeri ya. Aduh, masa diperkosa seneng sih anak 11 tahun diperkosa pamannya. Sekalipun tidak diperkosa. Ya, kalau di Eropa ini, Anda berhubungan seks dengan anak di bawah 17 tahun, Anda masuk penjara loh. Otomatis, sekalipun suka sama suka. Kalau Anda sudah dewasa, terus Anda berhubungan seks dengan anak di bawah 17 tahun, 18 tahun kalau nggak salah 18 tahun, Anda akan otomatis masuk penjara. Sekalipun suka sama suka. Hebat ya kafir ya. Weh. Ini khusus kasus yang ini yang sedang terjadi. Kita sangat memang kita pilu sebenarnya, tapi perlu saya lihat garis ke belakang. Banyak terjadi kasus pemerkosaan ini, malah keluarga dari mama dan papanya yang tidak mengizinkan untuk dilapor. Ini sebelum adanya kasus sebelum adanya hukum syariah ya. Di Aceh itu banyak terjadi perkosaan, ya, pelecehan seksual. Cuman demi nama baik papa dan mamanya, keluarga besar, ini selalu tidak dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Di zaman itu masih belum ada syariah, kepolisian, dan cenderung secara tertutup dalam mufakat desa ya. Kemudian ada perdamaian dan ini cenderung terjadi pernikahan. Jadi korban ini pihak keluarganya supaya aibnya tidak dibawa kemana-mana, nama baik si korban ini terpelihara, maka si korban ini dinikahkan. Kadang-kadang si korban ini menjadi istri ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Karena apa? Jadi dia by accident dia dinikahkan demi nama baik orang tuanya. Kemudian informasi berkembang. Mulai tahun 1986 sudah mulai ada orang-orang yang berani melaporkannya karena ini menyangkut harga diri dan masa depan si anak. Tapi kemudian keluarga-keluarga yang melaporkan ini di atas tahun 1986 mendapat tekanan, merasa dipermalukan. Akhirnya keluarga-keluarga ini pindah, ada yang ke Medan, ada yang ke Lampung. Jadi pindah total, harta semua dijual, mereka pindah, lebih banyak ke Batam, ada ke banyak tempat lah, di mana mereka merasa nyaman. Dan si pemerkosa kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan,
biasanya disuruh kabur secara resmi. Jadi diusir atau bagaimana harus tinggalkan kampung itu. Tapi masalahnya kan si korban masa depannya sudah rusak. Kemudian masuk di tahun 2000, 2003, 2004 disahkanlah hukum syariah di Aceh. Karena itu berkumandang sebenarnya keinginan itu sejak tahun 2000 saat Gus Dur membuat referendum ya, mengibarkan bendera putih di Masjid Raya Baitur Rahman. Saat itu saya tidak ada di Indonesia, saya ikutin melalui luar, dan melalui referendum itulah kami orang-orang yang menjadi DPU itu mendapat lampu hijau juga. Kami bisa kembali ke Ibu Pertiwi. Kami mendapat hak kami kembali sebagai warga Indonesia, masyarakat Aceh, termasuk Hasan Tiro sendiri diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi warga kehormatan Indonesia kembali, menjadi warga Aceh. Tapi sayangnya 1 hari setelah beliau mendapat warga kehormatan Republik Indonesia, beliau meninggal dunia. Dan itu banyak beredar isu macam-macam. Ada yang bilang 2 hari sebelum meninggal beliau itu sudah meninggal dan seterusnya. Tapi whatever, bagi saya skenario sudah berjalan. Kemudian Aceh terjebak dalam satu undang-undang syariah. Kemudian gubernur sebelum yang sekarang ini, Bapak Irwandi, ketangkap tangan mengenai korupsi di Aceh Tengah. Saya salah satu orang yang memprotes ke KPK, memprotes ke beberapa institusi pemerintah secara resmi. Saat itu Irwandi ketangkap tangan. Kemudian dibawa ke Jakarta, saya protes. Ini kan hukum syariah. Gubernurnya seharusnya dipotong dulu tangannya, baru diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi dia diantar ke KPK dengan tangan yang sudah kita potong. Karena hukum syariah itu mencuri dan seterusnya, apalagi ini korupsi bantuan sosial yang besar, ya, korupsi dengan macam-macam sebenarnya yang kejebak penangkapan oleh KPK itu. Seharusnya tangannya dipotong dulu, baru dibawa ke Jakarta. Tapi begitu beliau dibawa ke KPK, saya dengan beberapa sahabat saya, kita dekatin KPK. Dan kita nggak bisa jebol itu. Kita minta tolong dikembalikan Irwandi, kami mau potong dulu tangannya. Baru nanti diproses. Tapi saya dicurigai. Kalau jangan-jangan nih Pak Putih ini mau membawa kabur Pak Irwandi ini. Seperti saat saya dulu kabur ke Finlandia. Lucu juga ini. Jadi saya malah dicurigai ingin menculik Irwandi. Jadi akhirnya saya tidak berhasil dengan strategi. Sebenarnya tujuan saya bagaimana supaya rakyat Aceh itu melihat hukum syariah itu merugikan rakyat kecil. Ini hari ini dibuktikan dengan dikatakan video itu bahwa yang diperkosa ini dengan ketawa-ketawa. Padahal dengan waktu bersamaan sampai malam detik ini, kalau ada orang duduk bareng-bareng yang bukan muhrim mendapat sanksi. Polisi syariah langsung jalan, ya. Sampai hari ini berboncengan yang tidak muhrim juga bermasalah di beberapa kabupaten, tidak keseluruhan. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di Aceh saat ini dengan hukum syariahnya ini copy paste kepada kita di PGI. Jadi sebenarnya inilah orang-orang yang memiliki otoritas di satu lembaga mewakili pemerintah dan seterusnya, lembaga swasta dan seterusnya, yang memiliki rel yang jelas, kemudian mereka melesetkan kepentingan keluarga pribadi dan keselamatan tersembunyi yang sudah meredarnya rujak pecel dengan sistem hukum yang berjalan, akhirnya gelap mata. Tapi sesungguhnya kebijakan yang terjadi di Loknga ini, oknum polisi syariah itu yang tidak benar. Karena apa? Ini oknum ini kita nggak tahu, sama aja seperti ketua PGI kita. Kok tahu-tahu ujuk-ujuk dia bisa membela grup KPK yang 73 ini.
Tapi yang di Aceh ini kan lucu. Kenapa hukum syariah itu justru sekarang membuat Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera? Coba. Ini kan unik. Tapi dengan bersamaan, 1-2 orang yang dipilih Tuhan dari Aceh mulai mengumandangkan nama Allahnya yang benar. Ini istimewa bagi saya. Jadi orang boleh mereka-reka keburukan tentang siapa itu Tuhan Yesus, ya, sehingga dia disalib, tapi orang tidak nyangka dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, jadi biarlah semua ini berproses, tapi kita yang masih punya pikiran yang sehat, kita harus berani memaparkannya secara profesional, minimal melalui Zoom ini. Supaya apa? Bahwa banyak hal yang tidak benar di bangsa ini. Kayak kita sekarang tadi bilang di apa namanya, di Mentawai. Tahu nggak? Begitu banyak pendeta-pendeta di Jakarta ini kaya raya gara-gara mempromosikan Mentawai. Karena apa? Donasi yang mereka terima nggak ke sana. Donasi yang mereka terima untuk kepentingan kehidupan kerajaan gereja dia. Sampai hari ini Mentawai tetap terlantar. Itu harus ditindak pendeta itu. Gimana? Oh, pendeta itu memang harus ditindak itu, Pak. Karena dia mendapatkan uang dari donasi dari luar negeri itu untuk menggunakan kepentingan mereka pribadi. Itu memang harus ditindak hukum, Pak. Ya, tapi syukurlah ada beberapa denominasi gereja yang memanfaatkan bantuan dari Korea untuk Mentawai. Sekarang kan sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Sistem manajemen di gerejanya rusak. Nanti satu persatu Tuhan bongkarlah. Tapi dengan itu semua, percayalah, apa yang dilakukan oleh Tuhan saat dia menunggangi keledai liar, atau bahasa aslinya katun, ya. Katun itu keledai liar muda yang ketambat. Tuhan bilang, suruh ambil ke kota, suruh ambil keledai liar yang ketambat itu, dan Tuhan menunggangi keledai liar katun itu masuk kepada Yerusalem. Nah, ini kan istimewa. Jadi bagi saya petobat baru, saya anggap kami ini yang akan ditunggangi Tuhan untuk membawa berita kebenaran. Bukan berarti kami lebih baik dari yang lain, enggak. Justru dengan kejelekan masa lalu kami, Tuhan bisa ubahkan. Ya, saya kalau di Aceh udah dulu dibilang pahlawan, dulu dibilang ini dan itu. Dulu saya bawa macam-macam barang ke luar negeri untuk bisa bawakan senjata ke Indonesia. Tapi sekarang begitu saya nyebrang, saya nggak dianggap lagi. Tapi begitu saya mau membawa Irwandi untuk dipotong tangannya, mereka terpecah dua. Ada yang bela saya, ada yang marah dengan saya. Tapi akhirnya apa? Pemerintah pun marah sama saya. Wah, ini mau diculik nanti dibawa kaburnya keluar. Nah, jadi sesungguhnya orang mau reka apapun tentang Aceh, tetapi Aceh itu adalah serambi barat dari Indonesia. Tapi secara daratan dia merupakan serambi pertama sekali bagi Indonesia, wilayah timur daripada Israel. Coba bayangkan, wilayah ujung paling timur Israel atau Golden Gate, tengok, wilayah timur Indonesia ini istimewa. Ya, ada pulaunya. Ya. Pak Putih, saya mau nanya, itu satu, sorry Pak Paul ya, saya potong dulu ya. Kenapa disebut dengan serambi Mekah? Padahal apa yang namanya serambi atau beranda itu adalah terdekat dengan rumah kita. Kok Aceh itu dengan sana Arab jauh banget? Kenapa bisa jadi serambi Aceh gitu, Pak? Tuhan berkati. Pak, iya, ini kita melenceng sedikit, tapi perlu saya jelaskan. Karena di zaman awal sekali setelah Islam masuk melalui kerajaan Samudra Pasai, baru ada orang naik haji ke Mekah, ya. Itu abad ke-15. Tapi abad ke-14 hanya orang-orang yang punya ilmu gaib yang bisa ke Mekah. Tapi di abad ke-15 orang sudah mulai dengan perahu layar berangkat ke Mekah. Setelah dari Aceh Olele tidak ada lagi daratan yang bisa disinggahin. Kecuali mereka kena angin ribut, terdampar di Ambulumbu, India.
Itu dasar dikatakan serambi. Jadi sebelum kita bisa sampai ke Arab, kita tetap harus mampir dulu di Olele. Minimal apa? Perahu-perahu itu menambahkan logistik. Ya, Karena mereka harus tinggal mama separuh. Karena mereka Kenapa- itu harus berjalan bukan selama Turki, Pak? 2 tahun 8 bulan baru bisa sampai Iya. ke sana. Seharusnya gubernur yang dulu korupsi itu bisa dipotong tangan ya. Tapi kenapa yang berlaku malah hukum undang-undang yang umum, bukan yang syariah Islam itu kan menarik sekali. Jadi memang ternyata memang itu yang akan terjadi dalam negara syariah Islam. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata, bukan bagi para pemimpinnya. Yang di Arab juga, yang di Afghanistan juga, yang di negara-negara Islam yang lain juga sama. Hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata. Bahkan bagi Muhammad pun hukum itu tidak berlaku. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Gabruk, babunya digabrutin yang sama Muhammad kan. Dengan begitu toh yang terjadi toh. Karena ayat turun. Nah, makanya kemarin Bang Ferdinand Hutahaya waktu kemari, wah saya nggak mau jadi nabi, saya masih bikin dosa. Oh salah, justru kalau Anda masih sering bikin dosa, jadi nabi kayak saya kan. Sebab nabi kan bebas, kalau mau bikin dosa turun ayat, kalau mau ke Alexis turun ayat, kan begitu kan Pak Putih. Oke Pak Putih. Jadi ini menarik sekali Pak Putih. Oke Pak Putih hilang suaranya ya. Oke Pak Putih, tolong lanjut lagi Pak Putih. Nanti setelah Pak Putih ini kita kembali ke ini ya, ke urutan biar curhat, mumpung ada Pak Putih, orang Acehnya ada di sini nih. Silakan Pak Putih. Jadi setelah 1 bulan rencana saya gagal untuk membawa pulang Pak Irwandi, saya jemput ke KPK untuk dibawa pulang ke Aceh untuk kita buat potong tangan. Sebulan kemudian saya mendapat tekanan ya, ancaman macam-macam yang tidak perlu kita sebutkan lah ya. Sehingga 1 minggu setelah saya mendapat ancaman, tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang merumuskan hukum syariah ya ditangkap massa menggauli wanita lain. Coba saudara, ini akhirnya apa? Terbelahlah orang. Orang yang merancang, nanti boleh cek di internet, saya suruh upload itu. Orang yang merancang hukum syariah di Aceh, ya, ketangkap tangan, saudara. Coba. Tapi, kemudian, Oh iya betul itu. Setelah itu terjadi, saya bukan mendapat sambutan yang baik. Orang kemudian melihat posisi saya yang sudah memilih Allah yang saya sembah, yang baru. Tapi whatever, keluarga saya tekan ini semua. Ya bagi saya itu pilihan mereka. Mereka sudah memilih dan saya juga sudah memilih.